Gunung Salak merupakan salah satu gunung angker yang berada di Jawa Barat. Salah satunya adalah adanya kerajaan gaib yang bersemayam di gunung tersebut. Pendakian Rizky bersama temannya diminta untuk menikahi salah satu putri dari kerajaan gaib tersebut. Simak kisah selengkapnya hanya di Indra Stories berikut ini. Ini acara pribadi buat gue sendiri, kalian jangan ikut. Dia tetap kekeh, gue beneran gak bisa sebelum ke acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gue kembali kehadiran seorang narasumber. Narasumber gue ini adalah seorang pendaki asal Bogor. Dan dia ini memiliki cerita di mana teman sependakiannya itu diminta untuk menjadi pengantin gaib. Dan kejadian ini berada di salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Langsung aja kita sapa Bang Rizky. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sebelumnya makasih nih udah mampir ke studio gue. Kesibukan apa nih sekarang? Paling kerja. Kerja aja nih ya? Kerja aja. Nggak ngerjain orang ya? Enggak ya. Oke Bang, lu gue dengar lu punya cerita tentang teman sependakian lu nih. Betul. Teman sependakian lu ini bisa dibilang pengen dijadikan pengantin gaib ya. Betul. Itu di Gunung Salak. Boleh diceritain sedikit nggak Bang? Kejadiannya itu kayak gimana? Kejadian yang dialami teman gue itu, dia mengambil suatu barang dan sampai diminta untuk barter mungkin ya antara barang itu dengan jiwanya dia. Oh, jiwanya dia. Oke. Berarti karena dia ngambil salah satu barang nih. Ya. Betul. Tapi barangnya itu cara ngambilnya dia tuh gimana? Muncul sendiri atau gimana Bang? Dia sih kayaknya dia nemu di suatu tempat, kemudian diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan gue dan teman-teman gue. Oh, berarti bisa dibilang dia ini dapat barang ini nggak sengaja ya sebenarnya. Betul. Dan setelah dia ngambil barang itu, terus dia kemudian mau dijadikan pengantin. Betul. Jadi pengantin gaib. Ada yang mau nggak tuh? Oke, lu sebelumnya naik gunung ini cuma teman-teman aja atau punya komunitas? Kalau komunitas punya, cuma di kejadian kali ini gue naik cuma sama teman-teman gue doang. Oh, teman-teman rumah lah gitu Iya. ya. Oke, menarik banget nih ceritanya. Oke, teman-teman, sebelum Bang Rizky melanjutkan ceritanya, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang punya cerita horor dan ingin bercerita seperti Bang Rizky, kalian bisa aja kirim ke email yang gue cantumin di bawah ini atau ke nomor WA yang gue taruh di deskripsi. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Boleh diceritain Bang, kejadian itu kayak gimana? Jadi awalnya itu pada tahun 2018 gue melakukan pendakian sama 3 teman saya, dan gue merasakan hal yang menurut gue aneh. Ada dalam artian kita berangkat dari rumah Simpit. Jadi 3 teman gue ini namanya Empit, Ucup, sama Bayu. Karena rumahnya yang paling dekat itu rumah Empit, maka kita putuskan buat berangkat dari rumah Empit. Nah, sekitar pukul 10 kita berangkat melalui jalur yang Kalimati, itu masih ilegal. Awalnya bisa ke situ, kita naik ke situ, tapi sebelum kita sampai base camp ada ketemu dengan salah satu warga. Dia itu nanya mau kemana, kita serentak menjawab mau muncak di atas. Seorang warga itu pun langsung bilang, ya udah jika terjadi hal yang kurang enak mending balik lagi aja ya, jangan dipaksain. Kita menjawab ya. Akhirnya kita lanjut jalan sampai mungkin jam 11 kurang
jam 12 kurang 20 menit 11.40-an kita nemuin yang namanya tanah lapang. Kita rencana buat makan siang, soalnya tadi waktu sebelum berangkat tuh cuma makan sedikit lah, makan siang sampai jam setengah satu kita lanjut jalan. Kita tuh ngerasa jalan udah jauh, cuma entah teman gue sadar apa enggak, kita gak sampai-sampai. Emang masih ilegal, belum ada pos-pos, cuma gue pribadi ngerasa kayak kita tuh di situ-situ terus. Berarti lu naik lewat jalur ilegal nih ya? Ya betul. Nah gue ngerasa di situ-situ terus, kayaknya temen gue gak ngeh. Oke lah, kita lanjut jalan lagi, gue gak ngomong nih ke teman-teman gue kayaknya di sini deh, enggak, gue gak ngomong gitu. Gue tetap mutusin buat lanjut jalan karena posisi gue di depan jadi leader. Jalan sekitar, gue ngerasanya itu udah hampir 1,5 jam jalan, malah ketemu lagi sama tempat kita makan. Oh, berarti lu muter di situ-situ aja? Ya, di situ teman gue mulai ngehnya, dia bilang, ini kayaknya tempat kita makan ya tadi. Gue jawab iya. Terus gimana nih, teman gue nanya gitu, terus gimana ini? Udah kita lanjut aja. Cuma gue inisiatif buat naruh tali syal di satu batang pohon lah, buat nandain apa kita benar di situ-situ aja pak, lanjut jalan. Oke, akhirnya udah beres nali, kita lanjut jalan. Gue ngerasanya sama, sekitar 1 jam gue jalan, ternyata ketemu lagi sama syal gue tuh yang ditalin di pohon itu. Berapa kali total lu ketemu sama jalur itu? Dua kali berarti. 2 kali. 2 kali. Akhirnya setelah ketemu lagi yang terakhirnya itu, gue mutusin buat balik lagi aja, takutnya makin gak benar. Itu tuh balik tuh sekitar 3:30, karena gue ngerasa emang udah jalan jauh kayak gitulah, cuma gak nyampe puncak. Pas ketemu sel gue lagi, gue putusin buat udah muter balik aja. Akhirnya dengan berat hati teman-teman gue pun muter balik. Nah udah gitu, pas nyampe base camp lewat, ketemu lagi nih sama si bapak yang waktu berangkat itu. Dia nanya, kenapa balik lagi, gak nyampe bukan, gituin. Kita jawab, iya pak, kita gak nyampe. Ternyata bang, dari tempat yang ketemu shell gue itu sampai ke base camp itu cuma 15 menit. Itu pas turun? Pas turun. Pas naik berapa lama tuh? Dari jam 10:30 sampai jam 11.40 itu waktu gue makan. Oh, oke. Nah waktu turun tuh sekitar 15 menit 20 menitan lah. Ketemu lagi sama bapak itu nanya itu, kenapa gak jadi, gak nyampe bukan. Kita jawab iya dong, kayak ya pak kita gak nyampe. Akhirnya kita diajak nih ke rumah bapak itu, ditanya kenapa bisa sampai gak nyampe. Ya kita bilang kayak kita udah jalan lama jauh tapi ketemunya di tempat itu lagi. Akhirnya si bapak tuh bilang kayak ada yang ngelakuin hal-hal yang di luar nalar gak gitu. Gak ada sih pak, kita normal semua, kayak yang paling adalah beberapa ucapan doang yang bisa dibilang kotor. Cuma dari situ bapaknya bilang ya udah dikasih air lah kita, gak tahu itu air udah didoain atau gimana ya. Udah gitu baru bapak itu ngejelasin dia bilang kayak gini, emang gak aneh kalau lewat jalur sini, ini emang ada penunggunya nenek-nenek. Kalaupun kita ada bikin salah pasti dibikin kayak gini. Nah bapak-bapak itu bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, semenjak dari situ kita balik lagi ke rumah masing-masing dan gua memutuskan buat gua gak mau lagi ke gunung ini, gua udah kapok. Berarti lu akhirnya gak ngelanjutin lagi tuh? Gak ngelanjutin. Balik ya? Balik. Nah ketemulah pertengahan 2020 gue naik lagi nih sama Simpit sama si Bayu, si Ucup gak ikut. Simpit sama Bayu ditambah sama warga lokal yang emang tinggal deket base camp Kalimati itu posisi masih ilegal. Itu kita pindah haluan tuh startnya mulai dari teman gue ini nih yang orang Kalimati itu, sebut aja namanya si Padli lah ya. Kita start dari rumah Padli karena dia lebih dekat.
ketika jam 7 kita udah prepare segala macam, berangkatlah ke rumah Padli. Sekitar jam 8 kita nyampe, akhirnya bongkar lagi bawahan kita, sekalian nyiapin logistik itu. Padli pesan kayak beli ini ikan asin 3 biji. Awalnya kita gak mainstand karena emang rencana gak akan masak ikan gitu, walaupun ada ya yang udah setengah matang kita bawa gitu. Ini Padli mintanya yang benar-benar mentah. Ya udah akhirnya Ikan apa bang? ikan asin. Ikan asin. Akhirnya kita gak banyak ngomong lah, ikutin aja, mungkin emang dia yang lebih tahu gitu kan buat apanya. Akhirnya kita beli ikan asin itu. Gue sama nih jam 10 gue jalan ke trek Kalimati itu ya, masih ilegal. Gue jalan, gue makan di tempat yang sama. Cuma ketika gue makan itu, si Padli naro ikan asin di bawah pohon. Nah posisinya ini tempat yang waktu lu disasarin itu? Betul. Oke. Nah waktu yang pertama lu tahun berapa? 2018. 2018. Nah terus ini pertengahan 2020. Posisinya masih sama tuh kondisinya? Masih sama. Enggak sih, kalau dari segi jalur mungkin dia udah lebih apa ya namanya, lebih tinggi lah ilalangnya. Oh. Karena emang udah gak ada lagi yang lewat situ, gak ada yang ngurus. Tapi kalau tempat kita makan masih sama, gak banyak berubah. Setelah si Padli naruh ikan asin di situ, akhirnya kita lanjut jalan sampai puncak, terus turun lagi nih. Selamat, alhamdulillah selamat. Nah udah dari situ, selang 3 bulan dari itu, gua rencana mau naik lagi nih ke Salak sama teman-teman yang gagal 2018 itu. Gua, Empit, Ucup sama Bayu. Berarti yang gagal tinggal 1 orang doang kan? Tinggal si Ucup doang ini, karena dia gak ikut 2020. Nah tanpa disadari itu ternyata si Bayu itu bawa teman. Si Bayu bawa teman dari Lampung, teman kuliah dia. Akhirnya oke lah kita diskusikan waktunya kapan. Akhirnya ketemulah tanggal sekian. Pas hari hanya kita ngumpul nih di rumahnya Simpit. Nah karena di situ gue udah dapet informasi tentang Gunung Salak, bahwa basecamp Kalimati itu benar-benar udah dilarang buat pendaki yang mau ke Salak melalui jalur itu. Ditutup ya? Ditutup. Gue udah bilang kayak gitu, kayaknya kita gak bisa kalau misalnya harus lewat Kalimati. Soalnya setahu gue terakhir waktu gue camping di Kalimati itu udah ada garis polisi. Garis polisi itu dalam artian benar-benar dilarang. Dan sekarang itu udah ada yang ngurusnya di basecampnya, kayak mungkin dia itu ngurus camping groundnya ya. Ngurus camping ground sekaligus yang akses buat ke Gunung Salak itu. Tapi mereka itu pada bisa kok lewat sana daripada lewat jalur lain harus bayar, terus jauh juga. Ya udah, kalau emang kalian pada gak percaya mah ayo kita ke sana. Sanalah kita. Dari rumah Empit ke basecamp Kalimati itu kurang lebih waktunya setengah jam lah, jalan kaki ya. Jalan kaki. Dekat berarti ya? Dekat. Setengah jam nyampe situ. Bener aja udah ada yang negur, kayak petugas di situ. Dia bilang, nanya kayak mau kemana, kita mau ke Salak 2 pak. Oh gak bisa lewat sini, sekarang udah ada jalur Salaka, Haji Saka sana. Resmi. Oh emang gak bisa pak lewat sini? Gak bisa, soalnya banyak yang bandel tapi pada gak nyampe gitu, takutnya terjadi apa-apa juga, gak ada yang tanggung jawab. Ya udah mau gak mau kita putar balik ke basecamp Haji Saka. Nah di basecamp Haji Saka ini tuh kita nyampe jam 12 siang. Dari Kalimati ke Haji Saka itu kan lumayan dekat juga sih bang, bisa dibilang. Jadi rumah Empit itu kalau ke kanan ke Kalimati, ke kiri ke Haji Saka. Akhirnya kita ngelewati rumah Empit lagi, tapi kita gak mampir karena ngejar waktu. Pada ngoceh tuh perjalanan itu tuh, kenapa gak percaya aja sih sama si Rizky. Dia kan udah bilang, Simpit ini yang ngeyelnya Simpit, yang kayak enggak kemarin bla 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 bla. Akhirnya kan tetap gak bisa, terus muter balik ke Haji Saka. Di Haji Saka kita simaksi segala macem lah. Itu habis lohor jam 12-an. Jalan lah kita.
dari base camp ke pos 1 itu masih normal. Kita mutusin makan di pos 1. Di pos 1 makan. Perjalanan dari dari base camp ke pos 1 itu normal, cuma teman-teman yang dari Lampung ini, si Indra sama si Doni ini ngomongnya keterlaluan itu dalam artian bisa dibilang nyepelein gunung itu. Cuma salak doang kan dia bilang gitu. Cuma 2000 mdpl pasti kuat lah gua. Oke, akhirnya gua kan kayak negur ya, kayak udahlah jangan kayak gitu, namanya alam gak ada yang tahu, begituin. Akhirnya jalan sampai pos 1 kita makan. Nah di pos 1 ini si Indra izin buat kencing. Sehabis makan nih izin buat kencing, dia otomatis melipir ke lewat jalur dong, kayak jalur ke gini dia ke semak-semak lah gitu. Pipisnya lumayan lama bang, waktu ditengok emang bener lagi pipis, dia lagi pipis sambil ngeliatin pohon. Udah kayak gitu ya udahlah aman, ada orang itu bentar juga kelar kali, kita mikirnya gitu. Akhirnya dia balik lagi, kita lanjut jalan. Nah dari pos 1 ke pos 2 ini bisa dibilang mulai gangguannya. Kayak yang biasanya pendaki normal itu dari pos 1 ke pos 2 itu paling 40 menit 50 menit normalnya. Tapi ini waktu kita jalan dari pos 1 ke pos 2 ini sampai 1 jam 20 menitan lah, hampir 1 jam setengah. Berarti 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Udah kita kan kayak gua sendiri juga dalam hati kayak bilang kok ini gak nyampe ya, ada apa ya. Cuma kita gak tahu, ya udah akhirnya lanjut ke jalan terus sampai akhirnya ketemulah pos 2. Di pos 2 kita istirahat cuma sebentar, sekedar minum itu, cuma 5 menitan lah. Udah itu kita lanjut jalan lagi ke pos 3. Nah dari pos 2 ke pos 3 ini normal, cuma 40 menit. Karena nyampe pos 3 itu habis asar dari jam 4-an lah. Kita mutusin buat camping aja di situ lah. Kita diriin tenda di situ soalnya kondisi udah mulai gerimis. Kita diriin tenda di pos 3. Bagi-bagi tugas, ada yang masak air, ngeluarin barang, ada yang ngedirin tenda. Nah gue sendiri ngedirin tenda. Beres ngedirin tenda, kita bikin nasi, makan lah gitu, makan lagi. Sebelum akhirnya kita istirahat tuh jam 5 lah. Jam 5 tuh udah masuk tenda. Jadi di situ posisi 6 orang dengan 2 tenda. Tenda yang kapasitas 4. Dibagi 2 tuh, 3-3. Karena si Bayu ini sama si Indra sama si Doni kan. Tapi Indra itu bukan gua kan bang? Bukan, aman. Oke. Karena si Doni sama si Indra ini temennya si Bayu, jadi mereka pengen satu paket, satu tenda. Ya udah, lu sama mereka aja, gua sama Empit sama si Ucup. Aman katanya. Aman-aman aja tuh sampai maghrib. Cuma setelah maghrib sampai jam 10 itu tenda sebelah ini berisik banget tuh. Emang lagi bercanda tapi teriak-teriakan gitu. Gue kan mikir kayak gue pengen tidur soalnya besok mau summit gitu. Gue rencanakan summit jam 4. Maksudnya pengen istirahat, bener-bener full istirahat dulu lah. Nah tenda sebelah itu kayak bercanda terus udah gitu sampai di mana tuh sekitar jam 10 tuh hujan lumayan agak gede. Si Indra ini keluar tenda, dia pipis. Lama tuh karena dia sendirian, gak ditemenin. Tapi emang dia punya kebiasaan pipisnya itu lama gimana bang? Karena kan sebelumnya di jalur juga dia juga kan. Itu dia ada hal aneh tuh. Pertama dari situ tuh si Indra tuh awalnya. Ya udahlah, karena gua gak tahu persisnya kayak gimana, gua emang lagi di tenda. Kalau gua lagi rebahan lah gitu sambil dengerin musik gitu. Sampai jam 10:30 katanya si Indra ini balik lagi ke tenda. Hujan udah mulai reda, mulai gerimis doang lah gitu. Nah waktu jam 12 gue ini udah mau tidur, udah mau lenyap tidur, tenda sebelah manggil kayak ki hei napa gue gituin, belum tidur lo, baru mau tidur ini gue. Oh ya udah, gue kira mereka juga tidur. Ternyata enggak, gue tidur baru sekitar setengah jam lah gue tidur.
itu tuh ya si Doni tuh lari ke tenda gua. Dia bilang si Indra gak ada. Loh kemana, kata gua gitu kan. Wah mungkin lagi pipis gue gituin. Ya iya kali ya, tapi ini dari tadi gua juga sempat ketiduran, gak tahu dia keluarnya kapan. Nah gitu akhirnya ya udah kayak gua juga keluar ngecek, ternyata dia ada di dekat pohon gitulah, dia lagi duduk. Akhirnya gua tarik, ngapain sih lu di sini, gerimis nih, dingin, mending masuk baik begituin kan. Ya udah akhirnya dia masuk, gue mau lanjut tidur nih karena gue capek lah di situ kan. Karena sehari sebelumnya gue dari Gunung Gede habis tektok, gue ngerasa capek, gue pengen istirahat. Ya udah gue tidur jam 1 tuh entah kenapa gue tiba-tiba bangun, padahal gue gak pengen ngapa-ngapain. Gue bangun ada yang bisikin kayak, bangun, temenmu lagi ada masalah. Gue langsung instan bangun bang, kayak lagi mau lenyap tidur tuh langsung bangun. Gue keluar tenda, ngeliat tenda sebelah, benar pintu udah kebuka. Pintu tenda. Pintu tenda sebelah ya, udah kebuka. Waktu gue cek, si Indra gak ada. Akhirnya gue bangunin dong si Doni sama si Bayu ini, kayak bangun, si Indra kemana, gue tanya gitu. Oh orang tadi ada kok, karena dia tuh tidurnya samping pintu banget si Indra ini. Oh oke. Jadi nggak, dua orang temen ini nggak tahu, gak ngeh dia kapan keluarnya. Akhirnya waktu kayak gitu gue bangunin semua buat nyari. Ternyata dia ada di jalur mau arah ke puncak. Dia mau ke jalur ke arah puncak itu ya. Di situ dia, kita omongin tuh kayak gak denger gitu bang, lempeng aja dia lurus terus ikutin jalur. Akhirnya kan kita kayak usaha buat ngejar lah, kayak lari gitu. Habis lari gitu kita nyoba buat narik, beda tenaga dia, lebih kuat aja gitu, kayak susah buat ditariknya aja juga. Akhirnya setelah kayak gitu kita semua menghadang dia dari depan. Ini emang agak kasar sih, kita dorong dia jatuh. Di situ dia langsung marah-marah kayak, pada ngapain sih lu, lah harusnya kita yang nanya lu ngapain di sini, gue gituin. Gue mau ada acara, dia bilangnya gitu, mau ada acara apaan, gue gitu. Udah pokoknya lu tungguin aja gue di tenda, gue mau ke atas dulu sebentar. Namanya kita temen ya, takut kenapa pasti gak mau dong, kayak udahlah jangan kayak gitu, mending balik dulu ke tenda, obrolin dulu aja ntar di tenda. Kalau emang ada acara apapun itu ngobrolin aja sama kita, biar kita temenin. Dia gak mau, ini acara pribadi buat gue sendiri, kalian jangan ikut, katanya gitu. Tapi gimana pun caranya kita tetap paksa dia buat balik ke tenda nih bang. Kayak kita jatuhin, akhirnya kita gotong. Nah waktu digotong itu badannya kecil kayak gue gini tapi berat dia. Ya udah akhirnya di tenda, waktu udah nyampe tenda tuh dia pengen ke atas. Tapi sorry bang, pas lu gendong dia ini, lu ngejar berapa orang? Bertiga? Berlima semua. Semuanya ngejar. Pada saat lu gotong itu dia berontak nggak? Berontak sih enggak, dia udah mau kita gendong tapi bobot badannya itu nggak masuk akal. Berat. Tapi kalau lu ngeliat mukanya, mimik mukanya pasti kan lu hafal nih sebelum pendakian, terus di perjalanan sampai di camp, lu kan pasti kan ngobrol lah ngeliat wajahnya. Iya. Nah pas malam itu lu ngeliat wajahnya tuh kayak gimana? Kayak datar aja, gak ada ekspresi. Gak ada ekspresi. Akhirnya dibawa ke tenda, udah berhasil. Kita tanya-tanya dia, sebenarnya lu kenapa gitu. Enggak sih, gak apa-apa, gue cuma mau ngadain acara, ada yang ngejemput gue. Dia bilangnya gitu. Lu jangan ngaco deh, ini tengah malam di atas gunung lu kayak gitu, kalau kenapa gimana. Enggak kok, gue bisa jaga diri. Gini aja deh, kalau emang ada acara mah mending besok lagi aja, gue temenin, gue siap kok, gue gituin kan. Terus gimana sekarang, si Indra tuh nanya gitu. Ya udah sekarang lu istirahat aja, tidur. Gue nggak bisa tidur sebelum gue ke acara itu. Kita makin bingung dong, kayak acara apa sih yang dia maksud gitu. Akhirnya ya udah kita bikinin teh gitu, kasih ke dia. Akhirnya gue sama si Doni itu nggak tidur tuh dalam artian jagain dia. Nah waktu menjelang subuh gue gantian nih sama si Ucup sama si Impit, bangun
tolong jagain jangan sampai si Indra keluar. Waktu gua tengok si Indra tuh nggak tidur bang, nggak tidur sama sekali, dia diam di pojokan tenda gini posisinya nih, dia gini aja kayak mikirin sesuatu, Nggak ngobrol nggak apa? nggak ngobrol nggak apa. Kan gua pikir tuh dia tidur ya. Ah, Waktu gua tengok nih kayak gitu tatapannya kosong gitu, mikirin sesuatu. Gua minta ke Simpit sama ke si Ucup buat jagain lah nih orang, gue takut ke atas lagi, gue mau tidur dulu, gue beneran capek. Ya udah akhirnya dijagain lah. Sekitar jam 5 tuh si Indra baru tidur. Dia mungkin dia juga capek kali atau emang masanya udah habis nih masa kayak gitunya, akhirnya dia tidur. Gue tidur, nah karena si Ucup sama Simpit baru bangun kan, dia baru dibangunin, dia gak tidur, dia bikin kopi, bikin mie, nyemil dia. Akhirnya kita tidur nih berempat, bangun jam 7:30. Nah bangun jam 7:30 nih si Indra udah mulai aneh lagi tuh. Kita kan di situ sepakat ya buat udahlah gak usah ke puncak, kita turun aja. Beda sama si Indra ini tetap dia pengen ke puncak. Gak bisa, kalau misalnya lu mau ke puncak sendirian kayaknya gak bisa, gue gituin. Tar lu bang, alasan lu nggak mau muncak tuh apa nih? Kondisinya gak memungkinkan. Kondisi dari? Apa ya, dari badan gue sendiri. Gue mau ngasih kebebasan dia buat ke puncak, tapi gue ngeri juga. Iya. Gue udah berpikiran yang enggak deh di situ, ke terutama sama si Indra ya. Makanya udah gue mutusin buat turun lagi aja. Cuma ya namanya si Indra itu lagi kerasukan atau gimana, dia tetap pengen naik ke puncak. Setelah ditanya-tanya di situ dia baru cerita, sebenarnya dari malam gue udah ditungguin sama satu cewek. Dari lu di tenda lu sampai ke tenda gua itu gue udah ada teman buat ngobrol. Jadi dia ngobrol itu dalam batin, dari hati ke hati sama cewek yang dia maksud ini. Dia ngajak gua ke rumahnya, dia ngajak gua ke pesta. Di situ gua makin bingung dong, kayak gua sama teman-teman gua kayak, serius lu? Iya, cuma gue gak bisa jelasin detailnya kayak gimana, intinya gue harus ke atas. Di situ gue kayak udah ngerasa gimana ya, kayak kenapa sih nih orang gitu kan. Jujur aja gue udah capek gitu, karena udah capek fisik duluan gitu gue. Sedangkan teman-teman gue yang lain juga udah ngerasa capek gitu sama tingkahnya si Indra ini. Gak bisa Dra, kita tetap harus turun. Ya kalau kalian emang mau turun aja. Gue udah seneng di sini, udah punya temen. Kalaupun gue pengen balik nanti gue bisa turun sendiri kok. Dia bilang kayak gitu. Yang namanya kita naik bareng, turun juga harus bareng dong. Gitu, gue gituin. Dia tetap kekeh. Gue beneran gak bisa sebelum ke acara itu. Gak lama dia bilang, tuh ceweknya udah ada, udah nungguin gue. Karena kita nggak bisa ngeliat, gue gak tahu dong cewek yang dia maksud ada di mana. Maksudnya cewek yang mana? Kita di sini cowok semua. Cuma gue yang bisa ngobrol sama dia, cuma gue yang bisa ngeliat dia. Jadi cuma gue yang ngerasain. Sindra bilang gitu. Akhirnya setelah gue mikir-mikir nih, gue ngobrol sama Simpit, kayak Pitnya gimana nih orang kalau kagak mau balik ke bawah. Kayaknya kita harus bikin perjanjian deh. Perjanjian gimana? Lu iyain aja kata si Indra, tapi lu juga harus bisa ngebujuk dia dalam artian lu ajak turun aja ceweknya, pura-pura aja biar dia mau turun. Ya udah akhirnya gue bilang lah ke si Indra kayak, Dra, gimana kalau misalnya kita turun dulu tapi gue ajak teman lu ini. Emang serius lu mau ngajak temen guanya? Kalau emang itu yang diperluin biar kita bisa turun, kenapa enggak? Gue bilang gitu. Ya udah, coba lu ajak, mau gak dia turun. Karena gue gak tahu posisi cewek itu di mana. Gue bilang ke dia, ya udah, arahin gue buat ketemu cewek itu. Dia ada kok di depan tuh, di pohon besar itu. Akhirnya gue jalan, mana ini? Atasnya lagi, pohon satunya. Gue ke pohon satunya, gue ngobrol kayak ngobrol sendiri aja gitu, kayak ngeyakinin si Indra ini. Biar gue kelihatan negosiasi sama si temannya ini. Akhirnya dari jauh tuh si Indra bilang, kesip katanya gitu. Udah kata gua, udah
lu sini aja katanya, makasih ya. Gue gak tahu dong, tiba-tiba makasih. Udah mau kan dia, gue gituin. Dia udah ngangguk, udah mau, makasih ya, udah mau ngajak dia turun. Ya pokoknya nih kita habis makan, beres-beres langsung turun. Ya oke. Di situ tuh dia kayak senyum-senyum sendiri nih si Indranya, kayak kesenangan gitu, senyum-senyum. Akhirnya kita sekitar jam 10 pagi tuh kita mutusin buat turun normal, turun mah itu sampai base camp lagi, sampai ke rumah Simpit lagi. Nah sampai rumah Simpit ini tuh si Indra tuh belum berhenti anehnya, masih senyum-senyum sendiri, masih kayak orang kesenangan, masih kayak anak kecil dibeliin sesuatu yang dia pengen gitu. Ayahnya Empit nanya dong kayak, itu si Indra kenapa? Oh, nggak tahu pak, dari semalam dia emang ngaco gitu. Coba bentar. Akhirnya disamperin sama ayahnya Simpit, nggak tahu gak mereka ngobrol apa. Awalnya itu dia si Indra itu gak apa ya, tidak menghiraukan ayahnya Empit datang, dia tetap senyum-senyum sendiri. Sampai akhirnya ditanya sama ayah Empit, lu kenapa kata foto sendiri, punya cewek baru? Dia bilangnya gitu. Cewek baru yang mana, nemu di gunung lo? Iya semalam nemu di atas katanya gitu. Emang kenapa bisa sampai ditemuin sama cewek di atas gunung? Dia nunjuk ke celana yang digantung. Akhirnya kan kita bingung dong, kenapa nunjuk ke celana itu. Akhirnya gua sama Simpit periksa celananya si Indra ini nih. Oh, celananya dia? Iya, celana yang dipakai trekking ya. Akhirnya waktu diperiksa segala macem, di saku ini nih nemu batu. Emang tuh batu bentuknya bagus, unik lah gitu. Oh gara-gara ini katanya Nyampit gitu. Ditanya sama ayahnya Simpit, ini dapat dari mana? Di atas waktu lagi makan, gue langsung tengok-tengokan sama yang lain. Gue kan berasumsi kayaknya ini orang waktu kencing itu kali ya gitu kan. Akhirnya ya udah kita diskusi lagi, supaya kita diskusi itu biar pengen si Indranya ini sembuh ya. Indranya sembuh. Akhirnya Nyampit ngedatengin kita, ngebiarin si Indra sendiri. Si Indra sendiri itu masih senyum-senyum gitu, orang ya kayak orang kasmaran lah gimana gitu. Akhirnya ayah Nyampit bilang, ini mau gak mau batunya harus dibalikin baru si Indra bisa normal lagi. Itu pun prosesnya tidak mudah kata ayah Nyampit gitu. Terus gimana pak? Jadi mau gak mau harus hari ini juga sebelum maghrib dianterin ke tempat yang ngambilnya. Akhirnya kita mikir dong kayak harus gimana nih strateginya. Akhirnya Yampit ngasih gambaran kayaknya dulu Ki sama anak gua nih Simpit aja nih yang ke atas bawa si Indranya. Ayah Yampit kan instruksiin buat gua sama anaknya itu Simpit buat nganter lagi si Indra ke atas. Oke kalau gua gak keberatan walaupun gua capek, kalau emang harus gua ya udah ayo, gua masih mau nih, gua gituin. Cuma balik lagi gua nanya ke Nyampit, kalau misalnya udah sampai atas si Indra ini gak mau balik lagi gimana? Udah pokoknya lu lakuin aja apa yang bapak suruh, soal itu biar bapak bantu dari sini. Oke, berarti lu mikir negatifnya dulu nih ya, Ya takut betul. kejadian yang sama nih. Tapi kalau boleh tahu nih bang nih, lu sampai di rumahnya si Empit ini jam berapa emang? Itu gua nyampe jam 12:30. Oh, 12:30. Jadi waktu gua naik lagi ke atas ke pos 1 di mana tempat si Indra ini ngambil barang, ada ranger ikut nih. Oke, gue sama si Empit kan nunggu di jalur ya. Gue ngebiarin si Indra buat ke tempat yang diambil itu. Tapi kita gak bilang kalau Dra lu kesana Dra, taruh batu yang lu ambil, gak bilang gitu. Kita pengen tahu dia bakal inisiatif gak buat naruh itu barang. Soalnya kan gue udah bilang di base camp kayak mau ngembaliin barang yang diambil teman gue. Cuma entah kenapa di situ si Indra kayak ngerasa gak ngeh mungkin ya kalau dia itu harus ngembaliin batu itu, dan akhirnya dia diam di situ lumayan lama tuh kayak ngeliatin ke atas gitu terus senyum-senyum. Nah
Akhirnya kan Ranger bingung dong, kayak itu teman kamu tuh kenapa sebenarnya. Gue bilang kayak dia ini habis ngambil batu pak, cuma setelah ngambil batu itu tingkah lakunya jadi aneh. Dari kemarin ngecamp di pos 3 dia udah aneh gitu. Terus gimana nih kalau kayak gini, saya gak bisa ngapa-ngapain, kata Ranger. Apa saya perlu turun aja nih buat cari bantuan? Karena gue sama Ampit juga ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah bang, boleh deh, gue tunggu di sini ya. Ya udah tungguin ya. Oke. Itu tuh sekitar jam jam setengah 3 ya di situ tuh. Habis asar jam setengah 4. Gue nungguin, akhirnya jam 5 tuh Ranger balik lagi. Awalnya Ranger sendiri, cuma waktu dilihat dari jauhan ada satu orang yang ikut. Itu ayahnya Simpit yang datang. Oh, berarti bukan orang base camp. Bukan, ternyata ayahnya Simpit udah ngerasa gak akan beres nih kalau cuma mereka yang masih ngadepin. Dengan setelah gue pergi itu gak lama, katanya Yampit juga ngikut stay di base camp. Ketika Ranger turun, naik lagi tuh sama ayah Yampit. Ketika Yampit itu nyampe tempat gua dia sama Simpit, langsung istighfar ya, astagfirullah katanya. Kenapa pak, gue tanya gitu kan. Kata dia, ini mah mau sampai kapanpun kalian gak akan bisa ngadepin ini, katanya. Emang kan gue juga ngerasa kayak gue gak ngerti apa-apa gitu kan, gak punya apa-apa. Ya udah, terus saya harus gimana pak? Tarik aja si Indranya ke jalur lagi gitu, biar bapak yang ngurusin. Indra, sini Indra, gue panggil kan sambil ditarik, dia ngikut diam di jalur. Ayah nyampit ke tempat si Indra, duduk sila. Entah apa yang dia baca, si Indra ini langsung kayak sedih itu dalam artian kayak yang ceweknya kenapa-napa gitu bang. Akhirnya setelah baca-baca gitu, si ayam itu bilang lemparin batunya gitu. Di situ si Indra ngedenger suara itu, dia makin genggam tuh batunya karena batunya dipegang sama dia. Akhirnya gua mampir mau gak mau harus maksa dia dong. Akhirnya gua sama si Impit kode-kodean lah gitu, kayak pegangin Pit gitu. Akhirnya si Impit sama Ranger ini megangin dia, gua yang ngambil batu di tangannya si Indra ini, gua lemparin. Makin nangis si Indra, makin nangis. Udah gitu udah gua lepasin, katanya Nyampit lepasin aja, udah biarin. Dilepasin, si Indra ini mau nyamperin ayahnya Simpit gak bisa bang, kayak ada yang ngalangin gitu. Udah kayak gitu sekitar jam setengah 6 tuh udah kelar. Akhirnya ya udah kita turun. Sepanjang jalan turun si Indra ini sedih banget gitu, nggak berhenti nangis gitu. Akhirnya waktu nyampe apa sih petilasan tuh dia baru berhenti nangis. Nah waktu nyampe base camp, akhirnya kan gue bilang terima kasih dong sama orang Ranger karena udah bersedia nganterin gue ngembaliin semua ini. Di situ Rangernya bilang kayak, Edan ini anak, katanya sampai kayak gitu. Ya udah deh, hati-hati ya. Iya bang, begitu kan. Akhirnya gue turun nih, gue berempat sama ayahnya Simpit. Di situ posisi si Indra kayak lemes gitu setelah turun dari base camp. Kayak yang lemes gitu, gue bopong sama Simpit di depan ayahnya si Simpit itu. Nah singkat cerita nyampe rumahnya Simpit, ternyata si Ucup sama si Bayu ini tuh dia udah nyiapin kembang 7 rupa itu atas instruksi ayah Nyampit. Akhirnya udah kayak gitu, kita disuruh mandi nih sama Yampit, disuruh mandi kembang itu ganti-gantian. Nah habis maghrib barulah si Indra tuh cerita kayak, sebenarnya gue tuh nemuin batu waktu habis makan, dan yang gue kencingin itu ternyata rumahnya si cewek ini. Nah si cewek ini tuh ngerasa suka sama gue juga suka. Sambil ngobrol gitu ayah Nyampit nimbrung, ya emang Ki itu ceweknya itu cantik kalau kamu bisa lihat, cuma setelah bapak bacain tuh kelihatan lah wujud aslinya kayak gimana. Nah waktu si Indra di atas ini terharu gitu nangis, yang pertama dia ngelihat perubahan fisik si ceweknya ini, yang dari cantik jadi tiba-tiba jelek gitu kan. Akhirnya si Indra cerita lagi ya, nah dari pos 1 ke pos 2 ini agak lama juga, gue tahu kok gue kemana, dia bilang gitu. Jadi kita tanya emang kemana, kita gua diajak muter-muter sama si cewek ini. Jadi posisinya itu waktu dari pos 1 ke pos 2 tuh
tiba-tiba si Indra tuh nyalip gua di depan, ikutin gua aja, gua tahu jalan ya gitu. Ya udah, karena kan kita posisi emang deket-deketan gak mau jauh gitu. Padahal dia baru ke gunung itu ya. Baru makanya ini orang kenapa gitu kan, gua awalnya kayak mikir ya udahlah mungkin emang dia pengen jadi leader, ya udah silakan, pengen tahu trek salah kayak gimana ya. Muter-muter ternyata itu diajakin, bisa dibilang ke istananya si cewek ini nih, diajak ngeliat-liat lah, visit lah gitu ke istananya si cewek ini. Di situ gua kayak ngerasa pantesan gitu kita nyampe ke pos 2 nya lama gitu. Nah pandangan si Indra itu waktu muter-muter di istana itu tuh hampir mau 1 hari, Hampir mau 1 hari. dari pagi tuh sampai ke mau maghrib. Kata dia setelah mau maghrib itu akhirnya si ceweknya bilang udah kamu lanjutin perjalanan kamu, aku mau nungguin di sini gitu katanya. Ya udah akhirnya kita makanya bisa langsung sampai ke pos 2 tuh. Nah habis dari situ waktu di pos 3 si Indra juga cerita ya, waktu awal dia keluar sendiri itu diam di batu di pohon itu, dia lagi ngobrol sama cewek itu, kayak cerita-cerita lah tentang kehidupan si cewek ini kayak gimana. Oh makanya lama di buang air kecil itu. Ya udah akhirnya dia cerita lagi bahwa si cewek ini tuh emang lagi nyari pendamping, emang udah mau nikah lah tapi belum ada pendampingnya, makanya dia beruntung ketemu sama gua, dan gua juga di situ beruntung bisa ketemu sama dia. Awalnya pemikiran Sindra gitu, yang berhasil kita tarik ke bawah, terus yang jam 12:30 itu yang dia mau ke puncak itu, ke arah puncak, ternyata di situ udah ada ayahnya si cewek ini sama pasukan yang lain. Jadi ayahnya si cewek ini tuh kayak inilah gambarannya kata Sindra kayak pangeran gitu, udah pakai naik kuda, terus banyak yang ngawal sama apa sih, ada kereta kencana juga. Itu udah bener-bener siap buat ngejemput si Indra. Nah waktu si Indra ditarik berat itu, dia juga ditarik sama 2 sosok tinggi besar. Oh jadi lu main tarik-tarikan dong. Nah tarik-tarikan dengan medianya si Indra ini. Entah kenapa gua waktu narik itu pun sambil baca doa lah ya gitu, akhirnya dilepasin kata si Indra. Nah waktu udah dilepasin itu tuh dia udah kayak ngerasa di apa ya, di si raja ini tuh kayak pengen balas dendam ke si Indra ini karena nolak gitu. Sebenarnya kan nolaknya juga bukan karena si Indranya ini kan, karena kemauan kita semua teman-temannya. Akhirnya dari situ makanya pengen ngebawa si Indra ke alamnya dia gitu. Cuma beruntungnya katanya Simpit itu, untung aja lu ada si Rizky yang bangun, kalau nggak mah lu udah hilang gitu. Gak tahu pas saya juga apa yang saya rasain waktu itu. Di satu sisi saya senang, tapi entah kenapa saya dihalangin sama teman-teman saya gitu. Ya udah akhirnya kayak cerita lagi, dia waktu mau keluar itu emang ada 2 sosok besar itu yang nyamperin ke tenda bilang ini udah waktunya gitu. Udah waktunya, dengan satu sosok itu bikin nyaman buat temannya tidur, jadi seakan-akan gak sadar gitu loh. Berarti dia tuh dijemput. Nah udah kayak gitu dia entah kenapa akhirnya normal lagi setelah dipandiin segala macam, terus dipandiin pakai kembang, sempet doain juga kan sama ayahnya Simpit, dikasih minum gitu, dikasih air. Akhirnya ya udah normal lagi gitu, dengan catatan lu di blacklist ke gunung ini kata ayahnya Simpit. Nah waktu ayahnya Simpit perang lawan siapa sih ini si ceweknya ini, itu si Indra tuh ngeliat waktu gua ngelempar batu itu kena mukanya si ceweknya, matanya jadi kena pas matanya atau kepalanya, di kepalanya somprak gitu, terus matanya copot, makanya dia makin nangis. Si Indra itu ngerasa sedih, akhirnya dia kayak mengikhlaskan, udah mau. Ayah nyambut bilang lu bersyukur ada si Rizky, bla 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 bla, kalau misalnya gak ada lu mati gimana, lu balik tinggal nama doang gitu kan. Ya udah akhirnya di situ dia banyak terima kasih sama gua juga ngelarang dia lagi buat datang ke gunung itu, ke Gunung Salak ini. Gua gak mau lu nekat gitu naik ke Gunung Salak, ntar malah kejadian yang lebih parah lu alamin. Dari pertama naik juga gue udah ngerasa kayak gue gak yakin nih sama orang ini gitu. Entah kenapa pikiran gue tiba-tiba bilang
ini orang gak cocok buat naik gunung ini. Ternyata benar kan dia kayak gitu. Akhirnya dia nginep dulu tuh di Mas Simpit. Besok paginya gue anterin ke rumahnya si Bayu ini kan, temannya si Bayu dia. Gue anterin, gue bilangin si Bayu kayak, lu boleh naik gunung mana aja asalkan jangan Gunung Salak. Kalaupun emang lu mau naik Gunung Salak jangan diajakin si Indra, ini mah peringatan keras. Soalnya kalau misalnya dia naik lagi ada kemungkinan dia bisa beneran dibawa dan bisa beneran hilang gitu di bumi ini gitu kan. Ya baru gue bilangin ke orangnya. Ya udah akhirnya di situ gua gak mau naik lagi sama si Indra itu. Kapok gua, soalnya pertama kali gua naik gunung sampai separah itu gitu. Akhirnya setelah kejadian itu gua balik ke rumah. Nyokap gua tuh kayak nanya, lu capek gak digituin kan, soalnya itu udah 4 hari gua gak balik ke rumah. Nyokap gua nanya, lu capek ya gitu kan. Iya capek, kan udah dibilangin gak boleh naik ke sana. Bukannya dulu kamu pernah naik ke sana tapi gagal. Iya emang gagal, tapi di satu sisi pengen nyobain gunung yang deket rumah gitu. Ya udahlah, pokoknya buat sekarang mah mama minta kamu tetap apa sih di jalan yang benar, sholat biar kamu makin kuat pegangannya gitu. Biar kamu diyakinin sama yang di atas kalau kamu tuh mau kemana aja bebas. Karena kan selama ini pantangan kamu emang satu gunung itu doang katanya. Kalau emang ke Gunung Jawa Tengah mah itu udah daerah kekuasaan kita lah gitu dibilangnya. Pribumi ya. Ya pribumi, lu ke gunung mana aja pasti aman. Ke Gunung Jawa Tengah itu pasti aman gitu. Ya tapi alhamdulillah sih selama gue naik gunung nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh kecuali waktu Gunung Salak itu sama si Indra. Nah semenjak dari situ entah kenapa gue naik Gunung Salak beberapa kali aman-aman terus. Dan waktu gue tanya ke saudara gue kan gak boleh nih naik Gunung Salak, tapi kok kemarin ini gue naik aman-aman aja. Ternyata waktu gua ngalamin sama si Indra ini tuh penjaga gua negosiasi sama yang ada di gunung itu bahwa dia nitipin gua ke mereka gitu. Ini ponakan saya, tolong jaga dia, kalaupun dia main kesini hormati dia. Kalau pengen kerajaan kamu tuh katanya gitu katanya ya. Udah tapi gue ngerasainnya aman-aman aja. Setelah kejadian itu gue ke Gunung Salak beberapa kali aman alhamdulillah. Itu aja sih paling bang dari gue mah. Oke. Menarik banget nih ceritanya Bang Rizky. Tapi dari cerita lo ini gue ada sedikit beberapa yang gue mau tanya ini Bang. Boleh. Si Indra, bukan Indra gue ya. Si Indra ini baru pertama kali naik. Pertama kali naik. Sebelumnya sebelum ke Salak apa dia pernah naik gunung lain? Dia gak pernah, paling punya background camper doang. Camping aja ya. Nah, lu sempat nanya nggak sih sama temen lu ini, ketika pas ngelihat si sosok perempuan ini, dia sadar nggak sih kalau sosok ini tuh bukan manusia? Awalnya dia sadar, cuma setelah dia diajak muter-muter tuh dia dijanjikan banyak hal. Oh, Kayak misalnya kalau misalnya kamu hidup sama aku, hidup kamu bakal terjamin enak. Itu katanya. soal BPJS tuh. Nah aman lah pokoknya itu. Oke, nah ini kan dia kan diajak muter-muter nih, pas lu menuju ke pos 2, diajak muter-muter ke istananya. Sementara lu sendiri kan tetap di jalur dong, Jalur. ya kan? Hmm. Nah, posisi si Indra ini ada di mana? Tetap sama kita. Tetap sama lu. Hmm. Oke. Nah, berarti lu tuh kan gak nyampe-nyampe ya, karena Iya. si Indra ini diajak muter-muter. Hmm. Nah, sementara lu sendiri yang lu alamin pada saat itu apa tuh? Kayak perjalanannya panjang banget, bener-bener sampai kayak nyampe gitu. Oke, tapi lu nggak muter-muter di tempat itu Enggak, aja kan, enggak. kayak pendakian yang sebelum-sebelumnya kan? Enggak, kalau soal perjalanan sih normal, tapi kita ngerasa enggak nyampe itu aja sih yang bikin janggal. Oke, sama ini nih bang, kan tadi lu sempat bilang di situ si Indra ini kan dijemput ya ke tenda, dan bisa dibilang tuh dia mau diambil sama ya kerajaan di Gunung Salak lah ya. Iya, Ini berarti dia ini pengen dijadiin mantu. mantu bener. Oke, berarti dia mau dijadiin pengantin nih, Hmm. pengantin gaib. Sama pas ayahnya si Impit ya, Sempit. itu kan dia sempet
yang tadi lu bilang dia berkelahi lah dengan si sosok-sosok Ngadu ilmu lah itu. ngadu ilmu lah gitu. Nah itu lu ngeliatnya si ayahnya itu kayak gimana? Apa dia biasa aja atau Ya biasa aja, cuma duduk sila, entah baca apa itu, gue kurang paham ya. Intinya gue ngikutin instruksi beliau dan alhamdulillahnya beres sih masalah itu. beres? Banyak nih yang mau tanya sebenarnya. Lu sebenarnya asli mana sih? Gue asli Bogor. Lu asli Bogor. Nah, lu kan asli Bogor nih ya. Nah, sementara nyokap lu sendiri bilang nih, lu ke Gunung Jawa Tengah itu bebas, mana aja. Bisa dibilang aman lah gitu ya. Tapi kenapa kalau di gunung yang bisa dibilang ini dekat, lu bisa dibilang lu orang situ lah, Ya. ya kan? Akamsi situ lah. Mm. Tapi kenapa dilarang kalau untuk di Salak sendiri? Kalau kata apa sih penjelasan yang gue dapet sih, energinya bentrok. Energinya bentuk. Jadi sampai kapanpun gue gak bisa kesalak kecuali gue nekat. Oke. Nah kalau misalkan tadi yang gue dengar lu bicara menunggu ya, menunggu lu nih di pendakian lu ke Gunung Salak aman-aman aja, itu ada negosiasi dari penunggu lu. Nah kalau boleh tahu tuh lu dapat info itu tuh dari mana? Dari buyut gue nya langsung. Dari buyut. Jadi ada saudara gue yang bisa mendatangkan ya dengan mediasi orang, dan buyut gue itu di situ cerita banyak tentang kenakalan gue di atas gunung gitu. Kenakalan yang dimaksud tuh nekat ya. Oke, Bang Rizky, makasih banyak nih Bang. Sama-sama Bang. Udah mampir di studio gua nih ya ala kadarnya ya. Oke, teman-teman mungkin sampai sini dulu video di Industries kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum support channel ini, buruan support biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Oke, gue Indra dan Bang Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.